Indonesia adalah negara demokrasi yang unik, dibangun atas dasar nilai-nilai Pancasila dan konstitusi tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi di Indonesia bukan sekedar sistem pemilu atau pengambilan keputusan mayoritas saja. Namun, hakikat demokrasi Indonesia adalah bagaimana nilai Pancasila dan UUD 1945 menjadi instrumen dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita pelajari bersama bagaimana instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berjalan berlandaskan dasar negara kita. Instrumentasi demokrasi berarti perangkat dan mekanisme yang digunakan untuk mewujudkan demokrasi dalam praktiknya. Di Indonesia, instrumentasi demokrasi diatur melalui Konstitusi UUD 1945 yang antara lain mengatur tentang pemilihan umum sebagai sarana memilih wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif, Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, serta sistem check and balance antara lembaga negara. Semua ini dirancang agar pelaksanaan demokrasi berjalan sesuai nilai-nilai Pancasila, yakni musyawarah, persatuan, keadilan sosial, serta menghormati hak asasi manusia. Demokrasi itu kan kekuasaan itu bersumber dari rakyat, untuk rakyat. Sehingga kalau kita melihat kualitas demokrasi, jangan hanya sekedar dilihat dari pemilu, tapi demokrasi sebagai suatu proses. Demokrasi di suatu negara itu selalu bersumber dari ideologi suatu negara dan konstitusi negara itu sendiri. Demokrasi adalah urusan publicness alias kepublikan. Demokrasi adalah pewujudan kehendak rakyat. Karenanya seluruh proses pemerintahan harus dikelola di depan publik, tidak sembunyi-sembunyi di belakang. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hakikat demokrasi kita didasarkan pada Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Sebenarnya Undang-Undang 1945 itu sebenarnya udah cukup komprehensif dalam mengatur demokrasi, kayak ada jaminan hak pilihnya, kebebasan berpendapat, terus pembagian kekuasaan dan lain-lain. Tapi ya tetap ada tantangannya gitu loh. Bagaimana aparat atau lembaga negara itu menjalankan isi dari undang-undang tersebut gitu. Sebenarnya dibilang menjamin pelaksanaan demokrasi yang sehat dan berkeadilan tuh sebenarnya udah cukup ya, cuman emang ada tantangannya aja gitu. Ya, itu sangat mengganggu karena kalau pada level tertentu masyarakat tertentu itu mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang hoax, mana yang palsu, mana yang rekayasa dan sebagainya. Sehingga justru disitulah tadi sudah saya ungkapkan bahwa undang-undang ITE sebenarnya bisa memfasilitasi untuk melakukan bagaimana mengurangi paling tidak berita-berita yang sangat mengganggu. Praksis demokrasi adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah menjalankan demokrasi secara nyata. Contohnya, rakyat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu secara jujur dan adil. Wakil rakyat bekerja untuk aspirasi masyarakat. Pemerintah menerima kritik dan masukan dari masyarakat. Selain itu, terbentuknya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaan musyawarah desa atau musyawarah tingkat RT dan RW dalam pengambilan keputusan. Semua itu menunjukkan pelaksanaan demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja, pelaksanaan demokrasi tidak lepas dari tantangan, seperti politik uang, penyebaran informasi palsu, hingga penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dengan pendidikan politik yang baik, kesadaran berbangsa, dan komitmen pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, kita dapat mengatasi tantangan tersebut. Harapan kita bersama adalah demokrasi Indonesia semakin kuat, bersih, dan membawa kemajuan bagi seluruh rakyat. Demokrasi Indonesia adalah wujud kedaulatan rakyat yang dijalankan dengan penuh kebijaksanaan dan tanggung jawab. Berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Mari kita jaga dan pelihara demokrasi ini
dengan semangat partisipasi aktif dan kecintaan pada bangsa. Karena demokrasi yang sehat adalah pondasi menuju Indonesia yang adil, makmur, dan bersatu. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.